Shalom, saudaraku yang kekasih Tuhan. Kemarin kita sudah memperingati hari Pentakosta, di mana janji Tuhan digenapi, semua orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, pada masa Perjanjian Lama hanya orang-orang tertentu mereka yang dipenuhi Roh Allah. Dan mereka yang dipenuhi Roh Allah, mereka juga diberi jabatan secara khusus. Diberi jabatan secara khusus oleh Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama secara umum ada 3. Ada raja, imam, dan nabi. Mereka diurapi secara khusus, dipenuhi Roh Tuhan untuk menjadi raja, memimpin umat Tuhan agar hidupnya berpaut pada Tuhan. Mereka ada yang diurapi menjadi imam, menjadi pengantara ketika umat harus mempersembahkan korban ke hadapan Tuhan. Imam ini jadi pengantara umat untuk datang kepada Tuhan. Sebab umat tidak boleh datang sendiri kemudian mempersembahkan korban sendiri di bait Allah atau di kemah suci, tidak boleh. Tapi ada imam yang akan menjadi pengantara. Tapi juga ada nabi yang jadi pengantara Tuhan untuk mau berbicara kepada manusia. Dan mereka diurapi, dipenuhi dengan Roh Allah. Nah, pada masa kini saudara, pengurapan itu semua orang dapat mengalami, semua orang dapat dipenuhi Roh Kudus. Kalau pada masa Perjanjian Lama, istilahnya mungkin hanya orang-orang tertentu yang mendapat pengurapan. Tapi hari ini, saat ini, di akhir zaman ini semua orang, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, tua, muda, mereka semua dapat dipenuhi Roh Allah, dapat dipenuhi Roh Kudus, dan mereka dapat hidup dalam kuasa Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan mengaruniakan karunia-karunia roh, karunia jawatan pada banyak orang. Dan kita melihat dari anak-anak sampai orang dewasa, di akhir zaman ini mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa pada masa kini karya roh itu tidak terbatas. Nah, ini semua sebenarnya sudah dijanjikan Tuhan dan sudah digenapi bagi gerejanya. Pada hari Pentakosta dicurahkan Roh Tuhan. Saudara, pada Perjanjian Lama, Pentakosta ini adalah memperingati hasil panen penyertaan Tuhan sehingga panen melimpah. Mereka memperingati bagaimana kasih Tuhan. Dan hari Pentakosta itu merupakan satu ucapan syukur dengan membawa hasil bumi, hasil pertanian yang melimpah. Panen raya terjadi. Dan di akhir zaman ini Pentakosta berbicara tentang panen raya, tapi bukan berbicara soal hasil bumi, tapi panen raya jiwa-jiwa di mana gereja Tuhan yang sudah Tuhan sertai akan memanen jiwa-jiwa. Karena Tuhan berkata ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Jiwa-jiwa sudah siap untuk dituai, dan kitalah orang-orang yang Tuhan utus untuk membawa mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada gereja, yaitu kita orang-orang percaya, supaya melalui kita, yaitu gereja Tuhan, panen raya itu terjadi. Maka Tuhan menyertai kita dengan Roh-Nya yang kudus. Kita akan melihat tentang janji Tuhan ini di dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Kita akan melihat bagaimana luar biasanya janji Tuhan dalam hubungannya dengan keadaan hari-hari ini yang sulit karena wabah corona virus disease 19 yang terjadi hari-hari ini. Tapi di sini ada satu hal yang bisa menguatkan kita. Ada penghibur, ada penolong yang Tuhan janjikan bagi kita, yang menguatkan kita tapi juga memampukan kita untuk menghibur dan menguatkan orang lain supaya mereka diselamatkan.
kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan berkata adalah lebih berguna kalau aku pergi. Di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan adalah lebih baik bagi kalian jikalau aku pergi. Nah, lebih baik kalau Tuhan pergi. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari di sini? Bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kita itu akan selalu lebih baik. Tuhan berkata lebih baik untuk kalian kalau aku pergi. Kalau kita misalkan hidup pada masa itu, ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia 2000 tahun yang lalu, ketika bersama-sama dengan Tuhan. Nah, seandainya Tuhan bersama-sama dengan para murid, tinggal bersama-sama dengan mereka di Israel, saudara, itu berguna. Dan kalau boleh saya katakan sangat berguna sekali, sangat baik sekali. Itu satu keadaan yang baik. Kita melihat dengan adanya Tuhan Yesus di Israel pada waktu itu, banyak orang disembuhkan, banyak orang ditahirkan dari sakit penyakit yang tidak bisa sembuh, penyakit kusta atau penyakit yang lain, bahkan ada yang buta sejak lahir, bahkan ada yang sudah meninggal tapi dibangkitkan. Itu keadaan yang baik, saudara. Tapi juga Injil kerajaan diberitakan. Tuhan Yesus dari Yudea ke Galilea. Kalau pada umumnya orang dari Galilea ke Yudea ini akan melintasi yang disebut Transjordan, di seberang timur sungai Yordan. Karena orang-orang Yahudi mereka tidak mau melintasi Samaria sebab mereka bermusuhan. Mereka menganggap orang-orang Samaria, Semer itu sudah kafir, karena memang ketika mereka dikalahkan oleh kerajaan Asyur, terjadilah yang namanya bangsa itu dicampur dengan bangsa asing, sehingga orang-orang Yahudi menilai bahwa orang-orang Samaria itu sudah kafir. Tapi juga sebenarnya itu sudah mulai sejak ketika Rehabiam dan Yerobiam mereka bermusuhan, sehingga mereka tidak pernah akur. Maka orang-orang Yahudi kalau mereka mau pergi dari Galilea ke Yudea akan melewati yang disebut daerah Transjordan, seberang timur sungai Yordan, melintasi daerah Dekapolis. Karena mereka tidak mau melintasi Samaria sebab bagi mereka itu daerah yang najis. Tapi Tuhan justru malah melintasi Samaria. Dan kita tahu ada satu kisah bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, dan penduduk di Samaria diselamatkan. Jadi keberadaan Tuhan Yesus pada waktu itu membawa dampak yang baik. Bukan hanya kesembuhan terjadi, bukan hanya orang lumpuh berjalan, bukan hanya orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, tapi juga Injil kerajaan diberitakan. Itu keadaan yang baik, saudara. Keadaan yang berguna. Jadi intinya keberadaan Tuhan pada waktu itu adalah sangat baik. Tapi Tuhan berkata lebih baik kalau aku pergi. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu selalu baik dan lebih baik. Maksudnya bahwa Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Berarti karya Tuhan itu di dalam hidup kita progresif. Tuhan membuat semakin baik dan semakin baik.
Alkitab mengatakan bahwa iya, Tuhan menjadikan segala sesuatu menjadi baik dan selalu lebih baik. Dan apa yang Tuhan kerjakan itu pasti menguntungkan kita. Dikatakan adalah lebih berguna bagimu. Sesuatu yang berguna bagi kita adalah yang lebih baik bagi kita. Mari kita akan melihat kata sesuatu yang lebih baik ini. Kata yang digunakan di dalam bahasa aslinya itu adalah sumfero. Lebih berguna dikatakan dengan kata sumfero. Dari kata sun dan fero. Sun itu bersama-sama, fero itu mengangkat. Jadi maknanya seperti orang gotong royong, bersama-sama mengangkat, saling mengangkat. Saudara, kalau Tuhan ada di dunia pada waktu itu, kalau boleh saya katakan, maka semua itu aktif, Tuhan itu aktif. Tapi manusianya, murid-murid pada waktu itu pasif. Mereka bergantung pada Tuhan tapi dalam pengertian yang pasif. Tapi dengan Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan Roh Kudus-Nya, maka semua orang percaya itu akan aktif. Mereka akan bersama-sama, mereka bekerja sama, sumfero. Orang percaya dari segala penjuru dunia akan bersama-sama mengangkat pekerjaan Tuhan. Ketika para murid masih bersama dengan Tuhan Yesus, mereka sempat meributkan siapa yang terutama di antara mereka. Dan kemudian Tuhan mengajar, kalau kamu tidak jadi yang terutama, kamu harus jadi yang terkecil. Tapi dengan Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan Roh-Nya, mengutus Roh-Nya, semua dipenuhi dengan Roh Allah, satu tubuh. Maka murid-murid waktu itu tidak lagi meributkan siapa yang terutama, karena semua merasakan bahwa dan mengetahui semua itu satu dalam tubuh Kristus, satu sebagai bangunan rohani. Mereka tidak lagi mempeributkan saya yang paling utama, atau seperti kedua anak Zebedius yang ingin duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan. Tapi mereka mengerti bahwa mereka itu satu. Mereka tidak lagi menginginkan yang namanya saya yang terutama. Ada kesatuan yang muncul di sini, dan itulah yang menjadi lebih baik. Dikatakan lebih baik, lebih berguna bagi kamu. Ketika Tuhan Yesus masih ada, mereka pasif, apa-apa Tuhan. Tapi begitu Tuhan meninggalkan mereka, naik ke surga, Tuhan memberikan Roh-Nya, semuanya jadi aktif. Yang tadinya pasif, tapi semuanya jadi aktif. Yang tadinya menginginkan saya yang terutama, tapi mereka menyadari begitu Tuhan meninggalkan mereka dan Tuhan mengutus Roh-Nya, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menyadari mereka itu satu bagian, satu warga kerajaan surga, satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang mereka rasakan dirasakan bersama-sama. Saudara, inilah satu hal yang lebih baik bagi para murid. Ada peningkatan kualitas dalam diri mereka. Kalau Tuhan Yesus masih ada itu baik, sangat baik. Tapi dengan Tuhan Yesus meninggalkan mereka kembali ke surga dan mengutus Roh-Nya, maka keadaan menjadi lebih baik. Kenapa? Bukan berarti kemudian pekerjaan Tuhan tidak dilanjutkan. Murid-murid inilah yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Mereka melakukan apa yang sudah Tuhan pernah kerjakan dan Tuhan ajarkan, bahkan lebih lagi seperti yang Tuhan katakan. Tapi sisi yang lain, yang tadinya mereka punya sikap negatif, pengen yang terutama, itu tidak ada. Mereka menyadari sebagai satu kesatuan. Mereka saling mengangkat, sumfero, mengangkat bersama-sama.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hubungannya dengan keadaan zaman sekarang ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap mengupayakan yang lebih baik bagi gerejanya, bagi kita. Zaman akhir memang merupakan zaman yang susah, zaman yang sukar. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan pasti akan membuat yang lebih baik di dalam hidup kita. Tuhan akan mengerjakan yang baik dan ditingkatkan dan selalu lebih baik. Karya Tuhan itu akan selalu lebih dan lebih lagi. Kebaikan Tuhan kalau kita kuras itu tidak akan pernah habis, akan selalu ada dan selalu baru tiap hari. Itu yang Alkitab katakan, selalu baru tiap pagi besar setiamu. Maka kebaikan demi kebaikan Tuhan itu akan selalu ada atas orang percaya. Maka mari kita percaya, walaupun hari-hari ini keadaan boleh dikata susah, tapi percayalah kita sebagai anak Tuhan, Tuhan akan membuat sesuatu yang baik dan bahkan selalu lebih baik. Nah, kebenaran yang kedua ketika kita membaca ini, kita temukan tentang cara Tuhan yang unik. Kalau kita perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, di sini seolah-olah cara Tuhan itu kontradiktif, seolah-olah. Kenapa? Nah, secara umum kalau ditinggalkan itu kan jadinya tidak baik. Tapi di sini Tuhan berkata akan lebih baik kalau Tuhan pergi. Sejarah kerajaan-kerajaan dunia mencatat ketika seorang raja yang punya kelebihan dan kemudian dia meninggal dan penerusnya tidak lebih baik dari pendahulunya, maka kerajaan itu mengalami kehancuran. Di Alkitab pun juga ditulis bagaimana keadaan kerajaan Israel misalkan. Ketika Raja Daud memerintah, keadaan waktu itu baik. Israel ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Dan kemudian setelah Daud meninggal digantikan oleh Raja Salomo. Raja Salomo di awal-awalnya dia mengikuti pola Raja Daud bapaknya. Tapi yang terjadi kemudian terjadi penurunan kualitas. Kualitas kepemimpinan Salomo dan juga kualitas kehidupan rohaninya menurun. Hatinya mulai dipalingkan kepada ilah lain oleh istri-istrinya. Dan akhirnya setelah Salomo meninggal, dipegang anaknya Rehabeam, kerajaan itu pecah karena Rehabeam juga tidak lebih baik dari Salomo. Ketika dia ditegur, diberitahu, diberi nasihat, dia justru berkata, kelingkingku lebih besar daripada pinggang bapakku. Dan akhirnya kerajaan itu pecah. Ketika seseorang menggantikan pendahulunya dan kualitasnya tidak baik, ternyata hasilnya menjadi kurang baik. Itu yang terjadi di kerajaan-kerajaan Nusantara pada masa dulu juga demikian. Ketika raja yang pertama memerintah, raja kedua memerintah, wah dia luar biasa, dia baik, pintar. Tapi begitu penggantinya tidak bisa meneruskan, kalau boleh dikatakan kualitasnya tidak sebaik yang dulu, dan raja yang dulunya kemudian meninggalkan, maka terjadilah kerajaan itu mengalami penurunan. Di sejarah kerajaan Nusantara terjadi hal yang demikian, baik itu Majapahit, Sriwijaya ataupun kerajaan yang lain. Nah, itu umum saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kepemimpinan di perusahaan juga demikian. Sehingga tidak sedikit kemudian perusahaan itu mengalami ada yang kolap, ada yang bahkan diakuisisi oleh perusahaan lain. Dan Tuhan Yesus di sini Tuhan berkata akan meninggalkan para murid. Kalau boleh dikatakan waktu itu Tuhan Yesus itu dalam posisi, kalau orang dikatakan
Orang sangat kagum dengan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, lebih baik kalau aku meninggalkan kamu. Saudara. Kalau kita realita kerajaan-kerajaan tadi, maka apa yang menjadi cara Tuhan, keputusan Tuhan ini mungkin kontradiktif. Saudara. Tapi yang terjadi, sebagaimana firman Tuhan, itu lebih baik bagi para murid, dan ternyata betul. Satu yang dapat kita pelajari di sini adalah yaitu cara Tuhan seringkali walaupun kayaknya kontradiktif, tidak dapat kita pahami, tapi akan membawa dampak yang luar biasa. Ketika keberadaan Tuhan membawa dampak positif, Tuhan malah meninggalkan para murid. Tapi itu justru menjadi sesuatu yang lebih baik bagi para murid. Inilah bukti bahwa jalan Tuhan memang tidak terselami. Dan Alkitab mengatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Rencana Tuhan dari rencana kita, rancangan Tuhan dari rancangan kita, seperti tingginya langit dari bumi. Langit sudah tidak dapat diukur berapa. Karena langit itu bicara tentang ruang universe tanpa batas. Orang bisa memperkirakan jarak matahari dari bumi, perkiraan 150 juta tahun cahaya. Tapi langit tidak bisa. Karena langit bukan hanya galaksi, tapi beberapa galaksi. Satu galaksi saja itu ada beberapa tata surya. Kita ini hidup di dalam tata surya, di mana matahari sebagai pusatnya. Tata surya itu satu bintang besar, kemudian diikuti atau diputari oleh planet-planet. Matahari sebagai bintang besar, maka diputari oleh bumi, ada Merkurius, Venus, ada Neptunus dan sebagainya. Itu tata surya. Tapi di galaksi yang kita diami ini, tata suryanya bukan hanya solar system yang kita di mana ada saat ini. Masih ada tata surya yang lain. Karena benda-benda langit ini punya gaya gravitasi sehingga benda yang kecil di sekitarnya akan mengitari dia, akan memutari dia. Sementara galaksi itu sendiri sangat banyak. Jadi berapa luas langit itu tak terhitung, tidak dapat dijangkau. Tapi kalau jarak matahari dari bumi, orang bisa memperkirakan 150 juta tahun cahaya. Nah, Tuhan mengatakan seperti tingginya langit dari bumi, jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Tidak dapat diukur, dan tidak ada ukurannya, tanpa batas, tak terbatas. Nah, semua itu ternyata dikatakan untuk kebaikan kita. Nah, seringkali rencana Tuhan itu tidak dapat kita pahami dan seringkali kontradiktif. Misalkan ketika Tuhan membiarkan Daniel dijebak, Tuhan tidak bekerja dan menggagalkan rencana jahat itu. Apakah Tuhan tidak bisa menggagalkan? Tuhan sangat bisa menggagalkan. Ketika mereka, orang-orang yang tidak suka sama Daniel, ketika membuat rencana, Tuhan dengan mudah saja mengacaukan bahasa mereka seperti pada masa Babel. Dan itu sangat mudah. Nah, kalau mereka tidak mengerti bahasanya, nggak bisa bikin rencana. Karena apa? Ngomongnya nggak nyambung. Tuhan sangat mudah, lebih mudah membalik telapak tangan. Orang membalik telapak tangan kan nggak perlu tenaga, refleks pun bisa. Dan Tuhan menggagalkan rencana orang-orang yang hendak menjebak Daniel itu jauh lebih mudah daripada membalik telapak tangan. Tapi Tuhan tidak mengerjakan itu dan Tuhan tidak melakukan itu. Tapi Tuhan membiarkan mereka membuat rencana. Tuhan memilih Daniel masuk dalam gua singa. Di sini Daniel dibawa dalam satu pengalaman yang memicu adrenalinnya. Karena apa? Dia masuk dalam kandang singa, membuat adrenalin Daniel itu mendidih. Satu pengalaman yang luar biasa.
Tuhan bisa saja membuat bahwa rencana jahat orang-orang yang hendak menjebak Daniel itu gagal. Tapi Tuhan lebih memilih Daniel masuk ke gua singa. Dan apa yang terjadi? Ada mujizat. Kayaknya rencana Tuhan ini kontradiktif, kok dibiarkan orang masuk dalam singa yang lapar, nanti bisa dicabik-cabik, bisa dimakan. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang unik dan lebih baik, dan rencana Tuhan itu mujizat. Daniel memang harus masuk dalam gua singa. Secara manusia mungkin Daniel sama seperti Sadrah, Meshach, Abednego. Kalau Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka dia akan lepaskan. Tapi kan kalau dia tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah Dewa Tuhanku. Mungkin hati Daniel seperti dengan teman-temannya. Kalau Tuhan mau melepaskan saya dari gua singa, Tuhan akan lepaskan. Tapi kalau toh enggak, saya nggak mau nyesal. Jadi di sini kita mungkin bisa berpikir adrenalin Daniel mendidih. Dan itu memang Tuhan biarkan. Nah, seringkali Tuhan membawa kita dalam fase-fase seperti ini. Bisa saja Tuhan menggagalkan rencana jahat, tapi Tuhan lebih suka membiarkan kita masuk kepada rencana jahat itu, tapi di situ terjadi pembalikan. Dan yang terjadi, Daniel memang masuk, istilahnya masuk perangkapnya orang-orang jahat tadi. Dia masuk dalam gua singa, tapi yang terjadi pembalikan keadaan. Gua singa Daniel masuki, singanya menjadi singa yang sangat jinak. Daniel tidak pernah belajar bagaimana jadi pawang singa, tapi hari itu semua singa tunduk dan jinak pada Daniel. Nah, saudara ini kasih Tuhan, di sini Tuhan mengerjakan dengan caranya yang unik, tapi mujizat, tapi ajaib. Dan akhirnya kita tahu Daniel naik jabatan, musuh-musuhnya dihancurkan. Mereka lah yang masuk dalam kandang singa. Cara Tuhan memang unik. Itulah sebabnya kita perlu berserah dan harus pasrah kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Tapi kita juga percaya Tuhan sanggup menolong dalam masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang sulit ini. Pasti akan ada cara Tuhan yang unik, ajaib, dan itu semua untuk kebaikan kita. Karena apa? Karena Tuhan ikut bekerja dan Tuhan mengutus roh penolong, penghibur. Di sini dikatakan penghibur itu akan datang pada Tuhan. Aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan menjanjikan kita penghibur, penolong. Di terjemahan sehari-hari ditulis dengan kata penolong. Dalam keadaan zaman yang susah ini, Tuhan mengutus penolong bagi kita. Dalam pasal yang lain dikatakan, aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, tapi ada penolong yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus. Kata penolong, penghibur di sini ditulis dengan kata parakletos. Dari kata para dan kaleo. Para itu di samping, kaleo itu memanggil. Secara harfiah, parakletos itu berarti memanggil untuk kemudian ada di samping kita. Nah, itu gambarannya ini. Yang pertama seperti seseorang yang menyertai dan mengingatkan. Orang yang memberi semangat, yang bisa menolong dan menghibur kita. Parakletos adalah orang yang ada di beserta kita, di samping kita. Dia menyertai kita, ada bersama-sama dengan kita. Dia akan mengingatkan kita, memberi semangat dan menolong kita, serta menghibur. Nah, gambaran ini mirip seperti Kleopas. Ketika dia patah semangat mendengar Tuhan Yesus disalib dan setelah 3 hari Tuhan bangkit, dia pulang ke Emmaus. Dalam perjalanannya Tuhan datang dan ada di samping Kleopas. Dan Tuhan menceritakan tentang kebenaran bahwa Mesias harus mati
tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, itulah Parakletos, orang yang ada di samping, memberi semangat, menghibur, menguatkan, dan mengingatkan akan kebenaran. Itulah Parakletos. Kita menghadapi kehidupan di akhir zaman ini, Roh Kudus ada bersama dengan kita, menolong, mengingatkan kita, memberi semangat. Parakletos juga punya gambaran orang yang dipanggil untuk mendampingi. Secara khusus gambarannya di dalam pengadilan, kasih Tuhan. Itu sama seperti seorang lawyer. Dia akan mendampingi di dalam pengadilan, membela. Nah, dalam menghadapi keadaan zaman yang susah ini, Roh Kudus itu ada dan menyertai kita. Roh Kudus mengingatkan kita akan janji Tuhan. Ketika zaman jadi susah, ketika mungkin karena keadaan orang kehilangan pengharapan, Roh Kudus itu ada dan mengingatkan kembali janji Tuhan, memberi semangat pada kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mendatangi Kleopas. Ketika Kleopas patah semangat, dia kecewa. Nah, Tuhan datang, Tuhan mengingatkan tentang janji Tuhan. Tuhan berkata bahwa Mesias harus mati. Dia diserahkan pada bangsa-bangsa asing, mereka akan membunuhnya, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Dan Kleopas berkata, ketika Tuhan Yesus berkata-kata seperti itu dalam perjalanan, hati Kleopas berkobar-kobar. Dan setelah mereka sampai di rumah, mereka akan makan bersama karena itu sudah senja. Tuhan Yesus memecah-mecah roti dan Kleopas sadar itu Tuhan, dan Tuhan menghilang. Itulah Parakletos, seseorang yang ada di samping. Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, sama seperti seseorang yang menyertai kita. Seperti Tuhan Yesus menyertai Kleopas, mengingatkan kembali janji Tuhan, memberi semangat supaya dia tegar, supaya dia bangkit. Dan kita tahu akhirnya Kleopas malam itu juga dia berangkat kembali ke Yerusalem. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Tapi juga gambarannya seperti yang mendampingi. Roh Kudus ini mendampingi kita. Kehidupan di akhir zaman ini bukan kehidupan yang mudah. Kadang orang takut menghadapi kehidupan, mereka putus asa, akhirnya apa? Menyerah, gagal. Roh Kudus memberi semangat untuk maju, untuk hidup. Tapi juga mendampingi kita ketika menghadapi zaman yang susah. Kadang ada orang, mereka merencanakan hal yang jahat kepada anak Tuhan. Ketika kuasa jahat akan menjatuhkan kita, Roh Kudus itu ada di samping kita, mendampingi kita, membela kita, menolong kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa sulit ini kita tidak perlu takut, karena Tuhan sudah mengutus Roh-Nya menyertai kita. Dia mendampingi kita, menguatkan kita, memberi semangat pada kita, mengingatkan janji Tuhan, juga membela kita dari serangan-serangan panah api si jahat. Jadi kalau dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, itu benar. Tuhan menolong kita, dan sampai sekarang dan seterusnya Tuhan pasti menolong kita. Dia sudah memberikan Roh-Nya, Roh penolong, Roh penghibur, Parakletos bagi kita. Maka benar, Ebenezer, dalam zaman yang susah ini ada pertolongan Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita dan seterusnya akan tetap menolong kita. Nah, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.